dan Ibu Guru dan adik-adik semua. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian. Nah, maka dari itu kita harus fokus ya. Tidak ada yang sambil bermain HP, tidak ada yang sambil makan dan juga tiduran. Semua harus semangat. Tapi sebelum memulai kebaktian, kita akan memuji Tuhan. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Halo semuanya, tidak kerasa ya hari ini sudah hari Rabu. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya
Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang sungguh-sungguh dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di gambar yang kalian lihat ini ada macam-macam buah. Dan di antara buah ini pasti ada juga buah yang kalian suka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari semua buah yang kalian lihat itu, ada beberapa buah yang bijinya sangat banyak. Contohnya adalah pepaya. Bijinya dapat kita manfaatkan kembali. Kita tanam lagi. Satu biji pepaya kita tanam, lalu kita rawat. Dia akan tumbuh menjadi sebatang pohon. Tetapi buahnya akan banyak di satu pohon tersebut. Nah, akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, bukan? Baik, anak-anak. Tema ibadah kita hari ini adalah kecil dan tidak terlihat. Untuk itu, kita akan mendengarkan pembacaan firman terlebih dahulu yang disampaikan oleh Felicia. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamis seluruhnya." Nah, anak-anak, perumpamaan tentang biji sesawi adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi sesawi itu apabila sudah tumbuh lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, berarti biji sesawi ini hebat ya. Ya, karena dari biji yang kecil sekali menjadi pohon yang besar, sehingga bermanfaat bagi burung-burung di udara, sehingga mereka bisa bersarang di atasnya. Dan tidak hanya itu saja anak-anak, biji sesawi juga bisa menghasilkan minyak dan juga sangat banyak manfaatnya karena mengandung vitamin D yang menjaga sistem saraf agar dapat bekerja dengan baik, menjaga kesehatan kulit, dan mengubah makanan menjadi energi. Dan juga untuk membantu pertumbuhan anak-anak. Tetapi biji sesawi, pohon sesawi tidak kita temukan di Indonesia. Tapi yang ibu tahu hanya tumbuh di tanah Israel atau Palestina di sana. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah tentang biji sesawi. Tetapi bisa menjadi pohon yang besar dan banyak manfaatnya. Nah, apakah hanya biji sesawi saja? Biji yang terkecil? Tentu tidak. Ada juga beberapa biji yang kecil. Contohnya biji bunga anggrek. Biji anggrek lebih kecil daripada biji sesawi, bahkan halus seperti pasir. Tapi biji anggrek tidak tumbuh besar seperti pohon sesawi. Itulah sebabnya
Tuhan memakai biji sesawi sebagai perumpamaan tentang kerajaan surga. Karena hanya biji sesawi yang ditanam, tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa kecil bukan berarti tidak dilihat, tidak bisa melakukan apa-apa, atau kecil tidak berguna, atau juga tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat. Tapi anak-anak semua bisa melakukan yang hebat. Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, dimulai dari rumah. Ketika kalian bisa membantu mama untuk menyapu, mengepel, menjemur pakaian, mencuci piring, atau bahkan menolong temanmu yang terjatuh. Nah, itulah hal-hal yang hebat yang dapat dilakukan. Dan semuanya adalah perbuatan yang baik dan benar. Itulah anak-anak yang menyangkut tentang kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga berbicara tentang kebaikan. Kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran. Oleh karena itu, anak-anak jangan pernah berkata, "Ah, aku masih kecil. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak akan dilihat oleh siapapun." Atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, ingat ya, kalau kita punya Tuhan Yesus, punya Tuhan yang hebat, yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang berguna. Walaupun kita masih kecil dan tidak terlihat oleh siapapun, tapi kita bisa berguna. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak yang mau seperti biji sesawi yang kecil ini. Bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna. Oke, baik anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Nah, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak ini. Tuhan tolong mereka senantiasa memberi hikmat di dalam sekolah mereka. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai sini anak-anak. Sampai ketemu